pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak-anak hari ini? Puji Tuhan, baik, sehat, semangat, luar biasa. Menurut anak-anak, kesehatan yang kita miliki hari ini, siapakah yang berikan pada kita? Tuhan. Berarti Tuhan itu baik. Baik. Kepada Tuhan yang baik itu, kita ucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membuka kegiatan kita dengan doa. Ibu minta salah satu anak untuk pimpin doa. Pinsa. Anak-anak semua berdiri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah dan anakmu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaanmu dari pagi perjalanan ke sekolah hingga sampai di sekolah ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau mulai kegiatan belajar mengajar, tuntun kami dari awal pembelajaran hingga akhir semester. Bapa, hanya ini doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam namamu kami berdoa. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Yesus, sahabat anak-anak, Berkatilah anak-anak di seluruh dunia, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pinsa. Anak-anak duduk kembali. Sebelum kita belajar ya, kita akan melakukan teknik pernapasan sederhana. Ya, apa? Teknik pernapasan sederhana. Itu maksudnya untuk meningkatkan fokus kita dan menenangkan pikiran. Caranya kita duduk tegak di tempat duduk. Duduk tegak. Kasih tegak badan semua. Kita rasakan tulang belakang tegak. Tangan di bawah semua. Relax ya, jangan kaku. Kita tarik napas perlahan-lahan. Lalu hembuskan perlahan-lahan. Tarik napas lagi. Hembuskan napas perlahan-lahan. Tarik napas lagi. Hembuskan napas perlahan-lahan. Ya, cukup. Jadi, kegiatan teknik pernapasan sederhana itu bermaksud untuk meningkatkan fokus kita ya, dan menenangkan pikiran. Baik anak-anak, Ibu akan bertanya pada anak-anak. Siap menjawab ya? Nah, apakah anak-anak pernah melihat baling-baling? Yang mau menjawab angkat tangan ya. Di mana kamu lihat itu baling-baling? Al, lihat di mana baling-baling? Di Wengapu. Di Wengapu di mana? Di sana ada baling-baling. Di mana? Di mana ada baling-baling di Wengapu? Yang ku pernah lihat. Pernah lihat baling-baling? Nah, di mana kau lihat? Di mana? Ting-ting. Berikut lagi. Lihat baling-baling di mana? Ipa? Di kipas angin. Lihat baling-baling di mana lagi? pesawat. Di pesawat. Pernah lihat baling-baling di pesawat? Nah, ini
letak bandara dari Londa 5 ini sangat jauh, ya. Tapi kamu bisa lihat itu baling-baling di pesawat. Kamu pernah pergi di bandara? Apa nama bandara kita di sini? Bandara Umbu Merah Bunda. Iya tak? Kamu lihat itu di pesawat ada baling-baling. Ada berapa baling-baling di pesawat? 2. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Kapan itu baling-baling berputar ya? Pada saat pesawat mau terbang, ya. Jadi ketika pesawat mau terbang, baling-baling berputar. Awalnya berputar perlahan-lahan, ya. Lama-lama baling-balingnya berputar kencang, lalu pesawatnya naik ke angkasa. Begitu ya? Oke. Berikut. Kamu gasing, ibu lihat setiap kali istirahat putar gasing anak laki-laki biasanya. Siapa yang bawa gasing di sini? Yang bawa gasing? Ya. Rafael bawa gasing? Dimas? Anjas? Ya. Mari Anjas bawa gasing di sini. Coba Anjas putar itu gasing. Bagaimana caranya kita putar gasing? 3. Iya. Lihat. Gasingnya terputar? Tepuk tangan untuk Anjas. Terima kasih Anjas. Di rumahmu ada kipas angin? Ya. Di dalam kipas angin ini kamu lihat ada apa? Baling-baling. Lalu kalau baling-baling ini pada kipas angin bagaimana caranya dia bisa berputar? Kita harus hubungkan ke arus listrik, ya toh? Nah, sekarang ibu hubungkan ya, kita lihat bersama. Kipas angin ini akan berputar perlahan tergantung setelan, ya toh? Kalau kita mau putar kencang juga tergantung setelan, ya toh? Ya, kita lihat bersama. Ketika baling-baling kipas angin ini berputar, ya, kita perhatikan. Apakah yang terjadi? Ada udara yang segar, ya. Jadi ketika baling-baling kipas angin ini berputar, maka udara di sekitar kita menjadi segar. Senang semua? Senang. Mata pelajaran matematika dan materinya yaitu tentang simetri putar. 3. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu tujuan pertama melalui eksplorasi benda konkret. Murid dapat menentukan titik pusat putar dan arah pusat putar dengan benar. Tujuan yang kedua, murid dapat mengidentifikasi jumlah simetri putar pada bangun datar yang berbeda. Misalnya pada bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga sama sisi, jajar genjang, belah ketupat, dan lingkar. Apakah anak-anak pernah belajar tentang bangun datar? Pernah. Angkat tangan yang mau jawab. Bangun datar apa saja yang sudah kamu tahu? Lionel? Jajar genjang, betul? Betul. Anjas? Layang-layang, betul? Ayu? Lingkaran, betul? Termasuk dalam bangun datar? Berikut, Ivana? Trapesium siku-siku, betul? Termasuk dalam bangun datar? Berikut, Gilang? Trapesium sama kaki, betul? Masih ada lagi? Gio? Belah ketupat, betul? Termasuk dalam bangun datar? Ya, berikut, Dimas? Layang-layang, betul? Apakah masih ada bangun datar yang kamu tahu? Al? Segitiga sama sisi. Masih ada lagi? Josh? Segitiga sama kaki. Apakah masih ada yang kita lupa? Ya, ada bangun datar yang berbentuk elips. Tepuk tangan untuk kita yang hebat. 3. Oke, sebelum kita belajar tentang simetri putar, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yaitu tentang simetri putar.
3. Anak-anak, sekarang kita akan menonton video. Senang menonton video? Senang! Ibu harap anak-anak menonton video ini baik-baik, karena sebentar setelah menonton, Ibu akan bertanya. Bisa? Bisa! Fokus ya! Semua, amin. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang simetri lipat dan pencerminan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menentukan simetri putar suatu bangunan. Fisika, asiknya belajar matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan macam-macam. Kita cari tahu. Berikut ini adalah cara menentukan simetri putar. Simetri putar adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama ketika diputar. Yang kedua, putaran kurang dari satu putaran. Yang ketiga, memiliki titik pusat. Seperti gambar segitiga di samping ini, ya, ada titik pusatnya. Sekarang, ayo kita amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada kondisi awal dari posisi sebuah segitiga yang akan diputar. Setelah diputar sejauh 1/3 putaran berlawanan arah dengan jarum jam, maka di sini yang awalnya titik C berada di atas, setelah diputar menjadi berada di bawah sebelah kiri, bergeser, semuanya bergeser ya, bergeser 1 titik. Supaya lebih paham, anak-anak amati ya, amati dengan seksama bagaimana cara memutarnya. Yuk, kita akan mulai memutarnya. Anak-anak perhatikan di mana posisi awal titik C berada di atas, titik A berada di kiri, kemudian titik B berada di kanan. Setelah kita putar sejauh 1/3 putaran, maka posisinya menjadi seperti ini ya. Titik B menjadi di atas. Kemudian kita amati lagi. Kondisi awalnya sama seperti tadi. Titik C berada di atas, A di kiri, dan B ada di kanan. Sekarang kita akan memutarnya sejauh 2/3 putaran berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, di sini yang awalnya titik C berada di atas, sekarang berada di sini. Alurnya adalah dari titik C berada di atas, diputar sejauh 2/3, maka bergesernya 2 titik. 1, 2. Seperti itu ya, sama halnya dengan titik yang lain. Sekarang, supaya lebih paham, yuk kita amati perputaran segitiga berikut ini. Kita akan putar sejauh 2/3 putaran. Kita mulai ya. Nah, ini putaran 1/3 putaran. Karena 2/3, maka masih kita putar lagi. Kita putar lagi. Iya, anak-anak bisa membedakan ya. Posisi awal itu titik C berada di atas. Kemudian setelah diputar sejauh 2/3 putaran berlawanan arah dengan jarum jam, maka titik C berpindah 2 titik. 1, 2. Jadi berada di sini. Nah, sekarang anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Ada bentuk-bentuk bangun datar dan banyaknya simetri putar. Persegi panjang itu ada 2 simetri putar. Nah, persegi itu ada 4. Segitiga sama sisi itu ada 3 simetri putar. Segitiga sama kaki itu tidak memiliki simetri putar. Layang-layang juga tidak memiliki. Kemudian belah ketupat itu memiliki 2 simetri putar. Yang tambahan, untuk bangun datar lingkaran
sehingga banyaknya simetri putar ya. Baik, ketua tadi. Tadi kamu sudah menonton itu video? Angkat tangan yang menjawab. Apa yang kamu nonton di video tadi? Pikir baik-baik dulu. Apa yang saya nonton tadi? 3. Ada bangun datar yang berputar. Ada bangun datar yang berputar. Betul? Betul. Ya, benar. Putar itu kamu lihat bangun datar, namanya bangun datar apa? Angkat tangan yang bisa menjawab. Bilang. Persegi. Ada persegi yang berputar tadi? Apa lagi yang berputar yang pertama sekali tadi? Juven. Segitiga sama sisi ya. Dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ya toh? Nah, begitu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi tentang bagaimana kita memutar simetri putar, memutar bangun datar ya. Anak-anak, di setiap bangun datar ya ada yang namanya titik pusat ya. Titik pusat pada bangun datar itu berada di tengah-tengah bangun datar ya. Seperti bangun datar yang ini. Ini bangun datar bentuknya apa ini? Elips ya, bentuknya elips. Lalu di tengah-tengah bangun datar ini terdapat titik pusat ya. Jadi semua bangun datar itu titik pusatnya berada di mana? Tengah. Apakah dia itu persegi panjang, persegi, belah ketupat, lingkaran dan lain-lain? Semua titik pusatnya berada di mana? Tengah. Seperti ini. Coba kamu tunjuk yang mana yang namanya titik pusat di sini. Salah satu anak bangun. Mario. Benar? Tangan untuk Mario. Hebat Mario. Berikut Ibu akan praktekkan bagaimana cara kita memutar bangun datar ini pada bingkainya. Tahu bingkai? Biasanya yang punya bingkai itu apa ya? Foto. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini fotonya Bapak Presiden, dia punya bingkai ya. Lalu bangun datar juga itu dia punya bingkai ya. Cara menggambar bingkainya yaitu kita tempelkan bangun datar ini pada kertas. Misalnya ini kertasnya, ini dia punya bingkai, Ibu sudah gambar ya. Tempelkan, lalu kita gambar keliling bangun datar ini ya. Kita gambarkan, lalu dapatlah yang namanya apa ini di bawahnya? Apa ini? Bingkai dari bangun datar ya. Sekarang untuk kita menghitung berapa simetri putar yang ada pada bangun datar yang berbentuk elips ini ya, yaitu kita harus putar pada bingkai ya. Ingat persyaratannya yang pertama, ketika kita putar ya, mulai dari posisi awal dan nanti kembali ke posisi awalnya lagi. Dalam proses pemutarannya itu terdapat 2 kali memasuki bingkainya ya. Kalau 2 kali memasuki bingkainya berarti bangun datar itu memiliki simetri putar. Kalau hanya 1 kali saja berarti dia tidak memiliki simetri putar ya. Kita lihat ya, kita putar. Bisa kita putar berlawanan jarum jam ya ke arah kiri. Bisa juga kita putar ini sesuai dengan arah jarum jam, kita putar ke kanan. Boleh ya, sama saja, hasilnya sama ya. Sekarang kita mau putar menuju ke sesuai dengan berlawanan dengan arah jarum jam seperti yang kita nonton tadi ya. Ini posisi awal ya. Posisi awalnya itu A berada di mana? Di atas ya. Kita lihat ya, kita putar ya. Siapa yang mau putar? Mari, salah satu anak, Dimas Pak. Dengan jarum jam putar ke sini, putar ini. Lihat ya, pelan-pelan, putar pelan-pelan. Pelan-pelan. Lihat ini belum masuk ke bingkai ya. Ini
memasuki bingkai. Putar lagi sampai kembali ke bentuk semula tadi. Sampai A kembali di atas. Masuk? Ya, A sudah kembali ke atas, berarti ini bentuk awalnya begini. Sudah berapa kali dia masuk ke bingkainya? 2 kali. Berarti bangun datar yang berbentuk elips ini memiliki 2 simetri putar. Tepuk tangan untuk Dimas. Terima kasih Dimas. Masih ada bangun datar lain lagi yang ibu bawa di sini. Lihat semuanya. Ini bangun datar namanya apa? Ya, kita gambar bingkainya. Salah satu anak maju, ibu minta tolong supaya gambar bingkainya. Mana? Semua perhatikan. Apakah benar yang dibuat oleh teman kita Vinsa? Benar. Tepuk tangan untuk Vinsa. Terima kasih Vinsa. Berikut, di manakah letak titik pusat dari bangun datar lingkaran ini? Mari salah satu anak tunjuk. Titik pusat. Ya, berada di mana? Di tengahnya. Tepuk tangan untuk Risa. Ini katakan ya, ini titik pusat dari bangun datar lingkaran. Sekarang kita mau putar ini bangun datar pada bingkainya. Iya, kita lihat. Siapa yang mau putar? Mari silahkan maju. Yang belum maju tadi. Ini kita beri angka berapa? Angka 1 ya, angka 1. Ini posisi awal ya. Angka 1 berada di atas. Angka 1 berada di atas. Coba kita putar berlawanan arah jarum jam. Ya, putar. Terus. Apakah tetap berada di bingkainya atau keluar dari bingkai? Tetap berada dalam bingkai. Putar lagi. Apakah tetap berada di bingkai atau keluar dari bingkai? Tetap apa? Tetap berada di dalam bingkainya. Putar lagi. Ya, kita lihat lagi. Apakah keluar dari bingkainya? Tidak. Tetap berada dalam bingkainya. Lanjut. Sampai posisi awal. 1 di atas. Iya, ini kembali awal ya. Apakah keluar dari bingkainya? Tidak, tetap berada di dalam bingkainya. Berarti ini dapat kita simpulkan bahwa lingkaran dia punya simetri putar banyak sekali. Iya tak? Nah, karena banyak sekali, kalau dalam matematika disebut tak terhingga. Apa namanya? Tak terhingga. Jadi bangun datar lingkaran mempunyai simetri putar apa tadi? Tak terhingga. Tepuk tangan untuk Gio. Terima kasih Gio. Ayo. Ini namanya bangun datar apa? Apa? Segitiga sama kaki. Ada juga segitiga apa? Sama sisi. Segitiga sama sisi. Ini segitiga sama kaki. Ya, bingkainya ini ibu sudah gambar ya. Ibu sudah gambar. Sekarang kita mau putar ini bangun datar segitiga sama kaki pada bingkainya. Kita hitung ada berapa simetri putarnya. Mari bangun lagi salah satu anak. Tadi laki-laki perempuan. Ayu akan memutar bangun datar ini pada bingkainya. Kita lihat bersama berapa kali dia masuk di dalam bingkai. Iya, silakan Ayu putar. Lihat pelan-pelan. Iya, lihat masuk dalam bingkai. Iya. Terus Ayu. Masuk dalam bingkai. Tidak. Terus. Masuk dalam bingkai? Tidak. Terus. Masuk dalam bingkai? Tidak. Masuk dalam bingkai? Masuk. Ada berapa kali dia
akan memiliki simetri putar ya apabila 2 kali masuk ke dalam bingkainya. Tapi tadi hanya berapa kali? 1 kali. Berarti dia ini bangun datar ini apakah ada dia punya simetri putar? Tidak ada. Tepuk tangan dong kejam. Oke, terima kasih Ayu. Anak-anak sudah memperagakan bagaimana memutar bangun datar pada bingkainya ya. Sekarang ibu akan bagi kelompok. Kita kerja kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3 dan kelompok 4. Nama-nama kelompoknya kita sesuaikan dengan nama bangun datar yang kita belajar hari ini ya. Berikut kelompok ini namanya kelompok persegi ya. Jadi kelompok ini kelompok persegi. Berikut yang di sini namanya kelompok layang, kelompok lingkar. Ini nama bangun datar ya yang kita belajar. Anak ini nama kelompok persegi. Ini kelompok jajar genjang. Kelompok layang-layang. Lingkaran. Anak-anak, ibu akan membagikan tugas kelompok ya. Ini dikerjakan dalam kelompok bersama-sama. Nanti dalam kelompok itu ada ketuanya, kamu pilih ya. Kamu musyawarah bersama siapa yang jadi ketua, kemudian sekretaris ya. Kalau sekretaris kerjanya apa? Menulis dan juga bukan hanya menulis saja ya, tapi sama-sama bicarakan ya soal apa yang dikerjakan. Kemudian yang lain menjadi anggota. Nanti kompromi bersama, sepakat mana yang sekretaris. Lihat itu kertas dulu, semua lihat kertas. Lihat di kertas. Sudah lihat semua tugas? Iya. Nanti setiap kelompok ya ada bangun datar di dalam amplop ini yang ibu sudah siapkan ya. Kamu gambar itu bingkainya di kertas ini ya. Gambar bingkainya di kertas lalu kamu praktekkan. Putar berapa kali dia masuk di dalam bingkai lalu kamu tulis di tugasmu ya. Ada berapa simetri putar yang ada pada bangun datar itu. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ambil ini kamu buka ya. Buka lalu lihat. Sama-sama kerja dalam kelompok. Kelompok jajar genjang juga begitu ya. Nah, ambil ini bangun datar yang ada di dalam envelope lalu kamu kerjakan sama-sama bersama-sama. Kelompok layang-layang juga begitu ya. Nanti kamu gambar di kertas ini kertas. Sama-sama kerja. Berikut kelompok yang terakhir. Ada bangun datar di dalam ini ya. Kemudian gambar bingkainya di sini lalu kamu praktekkan ya, kamu putar. Lalu hitung berapa kali masuk ke dalam bingkai. Ingat persyaratan. Minimal 2 kali masuk di dalam bingkai baru dikatakan bangun datar itu memiliki simetri putar ya. Kalau hanya 1 kali apakah memiliki simetri putar? Tidak. Terus yang buang-buang nanti hilang ya. Tugas ke bawah.
Gambar berputar ya. Kita suka ini sering suka ini langsung begini. Jangan terlalu pede di sini. Jangan kontan. Tidak pakai mister, langsung pakai. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan harus diminggirin itu. Dua kali. Sampai ke awal. Mati sudah terus nama apa? Ada titik dulu di sini. Ini sama nanti. Kenapa? Tulis. Iya, betul. Sabar. Eri. Sama lihat. Sudah putar. Terus. Satu kali. Hitung. Berapa kali? Apa namanya ini? Ya, tulis. Sama sisi. Jangan putus tangan. Sudah. Jadi 3 sampai tangan. Berarti ke sana. Putus. Ini sudah biasa. Sudah. Lihat depan. Tekan tuh. Terus. Sampai kembali ke awal ya. Berapa? 2. Mungkin 1. Berapa? Nah, sudah. Ini nol sih. Oh, tinggal memiliki nol. Sama sih. Nol atau tidak memiliki. Boleh. Dua. Apa lagi? Tiga. Anak-anak, sekarang kita akan bermain. Mau bermain? Mau. Senang bermain? Senang. Kita akan bermain. Nama permainan ini adalah putar dan terbuka. Apa? Putar dan terbuka. Ya, caranya setiap kelompok utus salah satu anak maju, ambil ini kartu soal. Ya. Ambil kartu soal, satu kelompok satu. Jangan buka dulu dia soal, ya. Nah, jangan buka soal. Mari silakan satu anak dari setiap kelompok maju. Ya. Ambil satu, berdiri dulu sih, jangan buka ya. Ambil berdiri dulu sih. Ya. Berdiri sih ya.
Sekarang jangan buka soalnya. Ini ada bangun datar yang sudah Ibu siapkan untuk setiap kelompok. Ya, ini untuk kelompoknya kamu, kelompok persegi. Berikut kelompok jajar genjang. Berikut kelompok layang-layang. Berikut kelompok yang terakhir adalah kelompok lingkaran. Caranya begini. Teman kita yang pegang soal pulang kembali ke tempatnya, sampai di situ Ibu kasih aba-aba. 1, 2, 3 baru buka soal, ya? Oke. Jangan buka. Jangan buka soal. Kelompok mana yang cepat dia yang menang. Dengan teman-teman lihat semua. Kawan teman ya, dengar, kasih soal. Siap. Buka soalnya 1, 2, 3. Buka soalnya. Cari dia punya bangun data di situ. Cari bangun data yang sesuai dengan soal. Cepat. Yang sudah angkat tangan. Kelompok mana duluan? Kelompoknya Dimas, kelompok lingkaran. 2. Jawas maju. 3 sudah kamu. Sudah. Kelompok jajar genjang. Yang terakhir kelompok persegi. Mana persegi? Mana itu bangun data? Mana bangun data? Tengok. Soal mana soal? Ambil soalnya. Kasih dari soal. Tadi yang tercepat yang mana? Ya, Dimas di sini. Ini belum tentu benar ya. Kita cek sama-sama. Yang kedua tadi mana yang kecil? Tidak. Ketiga, keempat, ya. Coba kamu buka soal, baca soal. Dengar. Bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Ya. Coba angkat tangan. Apa namanya itu? Layang-layang. Apa namanya? Layang-layang. Benar, layang-layang tidak punya simetri putar? Berikut. Bangun datar yang memiliki 3 simetri putar. Namanya apa itu? Lihat di sini, lihat. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, benar? Benar. Tepuk tangan untuk mereka. Berikut. Bangun datar yang memiliki 4 simetri putar. Apa namanya itu? Persegi, benar? Benar. Tepuk tangan untuk mereka. Lanjut, terakhir. Bangun datar yang memiliki 2 simetri putar. Yaitu apa itu? Jajar genjang, benar? Tepuk tangan. Semua ini jawaban benar, tapi yang paling cepat adalah kelompok lingkaran. Ya kan mereka? Juara 1, tepuk tangan. Berikut yang juara 2, kelompok layang-layang. Tepuk tangan untuk mereka. Berikut juara 3, kelompok jajar genjang. Tepuk tangan untuk mereka. Kelompok 4, yang juara 4 ini ya. Ini mereka juara 4 tapi hebat. Mereka benar, yaitu persegi. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih anak-anak sudah melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Ya. Pegang sudah itu kertas tadi yang dibagi masing-masing kelompok. Tentukan salah satu anak siapa yang maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. Kelompok persegi sudah siap anak? Teman yang maju ya. Kelompok jajar genjang sudah siap anak? Sudah. Kelompok layang-layang sudah siap? Sudah. Teman yang maju ya. Kelompok lingkaran sudah siap teman maju? Sudah. Ya. Kita mulai dari kelompok persegi. Silakan dengar bersama, lalu cocokkan dengan pekerjaan kelompok. Lihat sama-sama di situ. Nah, kamu lihat sama-sama, ya? Ya. Kalau ada jawaban yang berbeda, angkat tangan, ya? Nah, lalu pertanggungjawabkan itu yang berbeda. Silakan kelompok persegi. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok persegi akan melaporkan hasil pekerjaan kelompok kami. Nama bangun datar nomor 1, persegi. Jumlah simetri putar 4. Bagaimana? Jumlah simetri putar untuk persegi ada 4. Kelompok jajar genjang sama. Kelompok lingkaran Sama. kelompok layang-layang tepuk tangan untuk semua. Kita lanjutkan. 2. Jajar genjang. Jumlah simetri putar 2. Jumlah simetri putar untuk jajar genjang menurut kelompok persegi ada 2. Bagaimana kelompok
jajar genjang? Sama? Kelompok lingkaran? Layang-layang? Berarti benar itu? Atau salah ya? Benar. Tepuk tangan untuk mereka. Berikut. Nomor 3, lingkaran. Jumlah simetri putar tak berhingga. Jumlah simetri putar untuk lingkaran menurut kelompok persegi tak terhingga. Benar? Kelompok jajar genjang? Sama? Kelompok lingkaran? Layang-layang? Sama. Tepuk tangan untuk. Oke. Lanjut. Nomor 4, segitiga sama sisi. Jumlah simetri putar 3. Jumlah simetri putar ada 3. Sama. Layang-layang? Sama. Lingkaran? Jajar genjang? Sama. Benar itu? Tepuk tangan. Nomor 5, layang-layang. Jumlah simetri putar tidak memiliki simetri. Layang-layang tidak memiliki simetri putar menurut kelompok persegi. Bagaimana kelompok jajar genjang? Sama. Kelompok lingkaran? Sama. Kelompok layang-layang? Sama. Benar itu toh? Tidak memiliki simetri putar. Tepuk tangan dulu untuk semua teman. Oke, terima kasih. Gilang. Berikut kita akan kerja mandiri. Jadi kerja sendiri-sendiri ya. Kalau tadi dalam kelompok, sekarang masing-masing. Ya. Ibu sudah siapkan soalnya untuk kamu. Baca baik-baik soal, baru isi. Tulis nama. Tulis nama. Tulis nama. Tulis nama masing-masing. Lalu isi di sini. Di situ ada soal mengisi titik-titik, ada yang pilihan ganda. Kalau yang pilihan ganda kamu tinggal silang ya, mana yang benar, A, B, C atau D. Kalau yang mengisi titik-titik yang harus kamu isi. Lalu ada juga yang disuruh gambar di sini. Yuk. Setelah anak-anak mengerjakan soal mandiri ya, ibu akan kumpul pekerjaanmu, nanti ibu periksa. Ya, nah, kita masuk sekarang pada kegiatan berikut yaitu refleksi. Refleksi itu artinya kita bertanya, kita punya diri. Saya ini, hari ini saya belajar apa? Lalu dari materi yang saya belajar tadi, apakah masih ada yang saya belum mengerti? Ataukah semuanya saya sudah paham? Itu yang kamu kerjakan hari ini. Ambil buku, tulis di situ. Masing-masing anak ambil buku, tulis di situ. Refleksi. Lalu kamu tulis. Materi yang saya pelajari hari ini apa? Tulis. Tentang apa ya tadi kita belajar. Kemudian, apakah materi yang kamu pelajari itu sudah kamu pahami semuanya? Ataukah masih ada yang kamu belum pahami? Tulis di situ. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi, Tica. Hari ini saya belajar tentang simetri putar dan perasaan saya senang karena pelajarannya asik dan menyenangkan. Ibu dan teman-teman, Selamat pagi, Dimas. hari ini saya belajar tentang simetri putar. Perasaan saya senang karena mata pelajaran asik dan seru. Baik anak-anak, setelah kita belajar materi simetri putar, sampailah kita pada rangkuman dari pelajaran yang kita belajar pada hari ini. Ya,
rangkuman pembelajaran kita, yaitu yang pertama. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar, di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama seperti pada saat sebelum diputar. Lalu yang kedua, sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar apabila diputar pada bingkainya minimal 2 kali menempati bingkainya. Lalu yang berikut, yang pertama, nama bangun datar persegi memiliki berapa simetri putar? 4. Berikut yang kedua, persegi panjang berapa simetri putar? 2. Berikut yang ketiga, lingkaran berapa simetri putar? 5. Berikut segi 3 sama sisi berapa simetri putarnya? 3. Berikut segi 3 sama kaki berapa simetri putarnya? 0 atau tidak ada. Ya. Berikut jajar genjang berapa simetri putarnya? 2. Berikut belah ketupat berapa simetri putarnya? 2. Berikut trapesium sama kaki berapa? 0. Ya 0. Lalu trapesium siku-siku berapa simetri putarnya? 0. Ini yang kita rangkumkan pelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu berharap apa yang sudah kamu pelajari hari ini ya dapat terus kamu ingat dan bawa di dalam perjalanan belajarmu selanjutnya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk berdoa. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas bimbinganmu dan dalam pembelajaran hari ini yang kami telah belajar. Ya Tuhan, semoga dalam pembelajaran ini kami bisa mendapatkan ilmu yang berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Kinsa.